Sobat ASN dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sahabat ASN selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa dan selalu sehat. Nah, bertemu lagi dengan saya Mawaddah. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Rofiah, materi agenda 2 tentang anti korupsi. Nah, yang video sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan sekarang kita bahas tentang anti korupsi. Sobat ASN semua, pasti sudah tahu apa itu korupsi? Iya, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, yuk simak video berikut ini. Nah, di sini saya akan jelaskan materi agenda 2 tentang anti korupsi. Memenuhi tugas dari Ibu Rofiah Esos MCS. Tadi sudah saya jelaskan di depan di awal tadi pengertian tentang korupsi. Nah, korupsi itu merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian di sini juga ada pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian di sini ada penyebab atau korupsi itu dapat terjadi karena yang pertama itu ada niat, kemudian ada kesempatan, baik itu secara terpaksa maupun memaksa dan dipaksa, mau banyak ataupun sedikit. Sini juga ada ciri-ciri korupsi. Apa saja ciri korupsi? Yang pertama itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan. Kemudian yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Kemudian yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Nah, di sini korupsi itu sama dengan penggelapan dan kerugian negara. Di sini ada beda pencurian dan penggelapan ya. Apa itu pencurian? Nah, kalau pencurian itu secara melawan hukum, kemudian mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain, tujuannya itu memiliki atau memperoleh keuntungan. Nah, berbeda dengan penggelapan. Kalau penggelapan itu pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku dan penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Dan selanjutnya di sini kita bahas tentang penyebab korupsi. Sebenarnya ada 8 penyebab korupsi. Yang pertama itu penegakan hukum yang tidak konsisten. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan juga dapat menyebabkan korupsi. Kemudian langkanya lingkungan yang anti korup. Karena lingkungan yang anti korupnya langka, ya, lingkungan yang anti korup itu langka, maka bisa menyebabkan juga korupsi. Kemudian rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara dan kemiskinan atau juga keserakahan juga dapat menyebabkan korupsi. Kemudian keuntungan korupsi itu melebihi kerugian ditangkap. Pemberian imbalan jasa itu sering terjadi ya. Kemudian gagalnya pendidikan agama dan etika yang terjadi sekarang di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita bahas itu tentang pencegahan korupsi secara preventif.
Nah, bagaimana cara pencegahan korupsi? Yang pertama, itu kita harus memperbaiki sistem. Perbaikan sistem terlebih dahulu. Di sini yaitu peraturan perundangannya, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, kemudian penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Nah, yang kedua di sini perbaikan manusianya. Apa yang perlu diperbaiki? Yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi dan sebagainya. Semoga ini bisa kita lakukan ya, supaya mencegah korupsi di Indonesia semakin banyak. Oke, kita lanjut lagi selanjutnya. Itu apa saja jenis-jenis korupsi? Nah, ini ada beberapa jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, itu suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, juga itu termasuk korupsi. Kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan terakhir itu gratifikasi. Itu juga termasuk jenis korupsi. Nah, sini nilai-nilai dasar anti korupsi. Jadi kita harus punya nilai-nilai dasar anti korupsi, terutama kita sebagai ASN. Yang pertama itu apa? Jujur. Kita sebagai warga negara maupun ASN ataupun profesi yang lain, kita harus jujur. Kemudian harus peduli, harus mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga harus adil. Kemudian selanjutnya, bagaimana implementasi nilai-nilai anti korupsi di dalam kehidupan, terutama kita sebagai ASN. Nah, yang bisa kita lakukan ini, misalnya yang pertama itu, jangan pernah menerima suap, apalagi gratifikasi. Kemudian yang kedua, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan jujur. Dan yang ketiga, hindari perbuatan curang dan khianat dalam keadaan apapun. Nah, sobat, itu tadi materi tentang anti korupsi. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan kita sebagai ASN bisa menghindari diri dari yang namanya korupsi. Dan semoga semua pejabat maupun semua kalangan pun bisa menghindari yang namanya korupsi. Karena korupsi bukanlah sikap yang baik. Itu nanti semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan maupun di dunia ataupun di akhirat. Sampai berjumpa lagi teman-teman semua di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jangan lupa selalu bahagia.